Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sesuatu yang langka tempat ibadah, khususnya masjid bagi difabel. Sebab hampir semua masjid memberikan kesulitan, bahkan bisa membahayakan bagi penyandang difabel itu sendiri. Bagaimana tidak? Kita langsung kupas tuntas saja dengan Kang Ustadz Isa. Masya Allah. Kuma kabarnya Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah sehat ini, tambah sehat. Dan kembali kayak nanti. Mohon tambah gendut, tambah berisi. Alhamdulillah. Oke, Kang Ustadz. Kang Ustadz ini perlu ke semua kawan difabel ke Bandar Ketawi sedang berproses atau progres membuat pesantren ramah difabel. Masya Allah. Yang saya pastikan bila ada doa dan dukungan dari teman-teman semua, insya Allah cepat prosesnya. Ya, saya. Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu-satunya mungkin bisa jadi di Indonesia dan di Asia pesantren yang ramah difabel atau yang disebut inklusi. Nah, bagaimana bisa ceritain sedikit Kang Saita? Siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perkenalkan, sebelumnya perkenalan ya, Pak? Oh iya, perkenalkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Isa, saya seorang disabilitas tunadaksa dan bukan saya saja, di antara keluarga itu ada 2 orang kakak saya yang sama-sama tunadaksa. Mungkin dari situlah saya menjadi berpikir, berinisiatif untuk ingin menciptakan atau ingin menghadirkan pesantren yang ramah difabel, karena saya juga adalah seorang difabel, kakak saya seorang difabel, ya, 2 kakak saya adalah seorang difabel. Akhirnya ada perasaan bahwa ada sesuatu yang harus kita miliki gitu. Meskipun kita difabel, jangan sampai kita itu jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita jauh daripada Allah, maka apa yang akan hadir dalam diri kita? Yang akan hadir dalam diri kita rasa keluh kesah, menyalahkan keadaan. Betul. Kadang kita kan dalam posisi butuh pertolongan tapi nggak ada siapa. Kenapa Allah tuh menakdirkan saya seperti ini sehingga saya merepotkan orang lain? Kadang ada perasaan seperti itu. Makanya ketika mungkin didekatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pikirannya akan menjadi husnudzon, positif kepada Allah, bahwa inilah yang terbaik bagi kita. Betul. Dan itulah yang salah satu menginisiasi atau membuat saya terinspirasi, karena saya benar-benar membutuhkan Allah. Jadi makanya mudah-mudahan teman-teman difabel nanti ketika ada pesantren yang ramah difabel ini bisa didukung, bahkan bisa menjadi bagian dari kami, dari keluarga kami, pesantren itu, insya Allah. Bahkan saya berharap nanti suatu saat teman-teman difabel itu main ke sana, silahkan ngasih masukan kepada kita. Kita ngaliwat di sana. Ya, siap tuh. Banyak undangan, ada undangan nih. Dari kamu kita siapa yang mau ikut ngaliwat? Sambil kata kamu di sana ngawadul, ngawangkong, ngalen gitu. Ngobrol ke sana kemari, tapi bermanfaat tentunya. Ya, gitu. Nah, jadi tapi sepakat juga kamu saya bahwa khususnya di Kota Bandung, bahwa masjid itu membawakan sesuatu yang langka untuk difabel, untuk mereka ikut kajian atau mungkin juga aktivitas di dalam masjid seperti sholat berjamaah, kajian, mengikuti tausiah. Dan sebetulnya siapa sih yang disalahkan kalau saya? Ya betul banget, nah. Jadi saya tuh dari tahun 2012-2013an mungkin sering ikut kajian. Rata-rata jadi masjid-masjid besar gitu ya, masjid besar loh, bukan hanya masjid kampung. Masjid besar di kota itu tidak ramah difabel. Salah satunya adalah dengan jalan yang bertangga. Nah, betul. Ada mungkin yang ada satu masjid yang harus ketika mau ke gedung utamanya itu atau ke tempat sholatnya itu atau di sana juga sering dijadikan tempat kajian, itu harus naik bertangga-tangga gitu. Pada Allah, alhamdulillahnya saya dulunya ada teman gitu yang bisa digendong, jadi digendong lah turun dari motor. Tapi bagaimana
pada orang yang nggak ada yang asistennya atau asistennya misalkan istrinya, asistennya kakak perempuannya gitu, masa harus digendong sama mereka sama yang curang sangat repot gitu. Makanya itu juga mungkin salah satu yang menjadi impian kita. Mudah-mudahan yang pertama akan dibangun di pesantren itu adalah masjid yang ramah difabel duluan. Ya, betul. Bahkan tokohnya pun tokoh difabel Palestina yang kita namakan sebagai nama masjid itu. Nama masjidnya insya Allah Syekh Ahmad Yasin. Mudah-mudahan itu menginspirasi banyak orang gitu. Mudah-mudahan inilah percontohan gitu, masjid yang benar-benar humanis gitu. Iya, betul. Karena kita jangan sampai menjadi seorang yang disalahkan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berat ya. Kenapa orang-orang difabel atau kenapa disabilitas itu nggak kenal Allah misalnya? Mereka kenapa nggak sering ikut belajar gitu di dalam masjid? Ya bagaimana mau belajar ya? Masuknya juga susah gitu kan? Ya, bagaimana mau belajar? Mau ke dalamnya aja nggak bisa gitu kan? Akhirnya yang paling pantas untuk disalahkan adalah ya salah satunya yang memangku kebijakan itu. Boleh jadi mungkin mereka kurang tahu, boleh jadi mungkin mereka belum punya saudara yang difabel juga mungkin mungkin baru terasa tuh ketika mereka mati, ketika mereka keseleo baru sadar oh iyanya ternyata saya teh nggak selamanya bisa sehat, kan? Atau misalkan ada keluarganya yang tiba-tiba stroke-nya, tapi minta ke masjid, misalkan akhirnya nggak bisa ke dalam masjid, hanya bisa di pelatarannya saja, bahkan hanya bisa di pelataran parkir gara-gara misalkan terhalang oleh akses yang tidak support terhadap disabilitas. Jadi dengan kata lain, pasti kamu saya itu sangat betul-betul peduli kepada disabilitas, dan jangan sampai yang nanti seseorang tidak mengalami disabilitas di saat menjadi disabilitas atau difabel mendapatkan rintangan atau halangan atau kendala untuk masuk masjid ya maksudnya saja. Terlebih dengan lingkungan pesantren yang seharusnya kita menikmati beribadah, malah dengan tidak adanya aksesibilitas bukan orang-orang mau menikmati gitu kan. Kita pasti mikir, aduh pulang naik tangga, tuh pulang turun tangga gitu kan. Siapa yang harus ngebantu? Itu kan bukan hanya sekadar menghambat gitu kan, tapi juga membahayakan bagi difabel dan pendampingnya gitu kan. Bisa jadi lagi diangkat jatuh tiba-tiba gitu kan kalau saya. Dan yang saya sangat setuju sekali kalau saya bahwa yang dipertanggungjawabkan adalah dari persoalannya sendiri, yang apalagi mereka paham tentang difabel tapi tidak bisa menyediakan aksesibilitas bagi difabel. Dan itu berarti yang kata lain pertanggungjawabannya kan berat di akhirat. Jadi boleh jadi nanti kalau seandainya difabel itu menjadi kufur, menjadi bahkan tidak kenal Allah gara-gara kesalahan seseorang tidak mengenalkan, atau orang-orang yang sehatnya tidak mengenalkan Allah, boleh jadi orang-orang yang sehat terdekatnya itu dipertanyakan oleh Allah, apa saja yang sudah dilakukan kalian terhadap saudaramu yang difabel, yang membutuhkan pertolonganmu kan, itu kan. Terlebih kalau misalkan ada teman-teman yang sehat sudah mempunyai otoritas ya, misalkan di RT-nya menjadi ketua RT, di kelurahan menjadi kepala desa misalkan, itu sudah selayaknya lah menghadirkan atau memperhatikan teman-teman yang disabilitas ini. Karena harus kita ingat bahwa disabilitas ini bukan warga kelas 2. Kadang kita dianggapnya orang-orang yang sehat, yang ditambahkan orang-orang yang difabel, kadang terlupakan gitu ya. Padahal kita termarginalkan aja. Kita bukan warga kelas 2 itu. Sebetulnya kalau difabel itu dikasih kesempatan terus diasah potensinya, insya Allah sebetulnya mereka juga bisa kok bersaing gitu, bahkan bukan hanya sesama difabel, bersaingnya juga sama orang-orang sehatnya juga pasti bisa. Yang non difabel bisa, saya yakin, karena satu janji Allah, ketika satu orang satu manusia atau seorang hamba dicabut nikmatnya, maka Allah akan ganti nikmat itu dengan 10 nikmat yang lain gitu. Boleh jadi seseorang itu misalkan, saya sering lihat kayak kisah Fajar, kisah Naja, mereka menyebutnya orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang lumpuh otak. Akan tetapi Naja
Kalau teman-teman pada tahu di Hafiz Indonesia, beliau hafal Quran sampai ke nomor ayatnya, ke halamannya, ke yang apa ayat sekian dibacakan, ayat sebelumnya dibacakan, bisa menjawabnya. Itu adalah salah satu kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kan kalau menurut saja orang yang bisa gitu kan karena terbiasa juga ya. Melakukan hal yang positif juga karena dia bisa melakukannya. Nah seperti misalkan kamu Ustadz saya ini sebetulnya difabel atau Ustadz difabel yang banyak sekali mendapatkan setoran. Masya Allah. Ya setoran gitu kan dari santri-santrinya nggak tahu pungli nggak tahu apa gitu kan. Tapi tenang. Tapi bukan setoran angkot. Bukan setoran apa ini setoran ayat suci Al-Quran. Karena kamu Ustadz ini habis 30 juz, bayangin. Habis 30 juz yang harus menerima terus setoran dari santri-santrinya, bahkan banyak sekali santri-santrinya yang dengan antusias, yang dengan semangatnya memberikan setoran itu. Gimana kalau saja rasanya menerima setoran hafalan Al-Quran dari santri-santri ya, apalagi mungkin dibayangkan nanti santri difabel yang memberikan setoran Al-Quran. Ya, betul. Salah satu dream saya adalah semakin banyak teman-teman difabel itu mengenal Allah melalui Al-Quran, gitu ya, insya Allah. Karena banyak sekali ayat-ayat bahwa menjelaskan barang siapa yang membaca satu huruf saja Al-Quran maka untuknya 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Itu baru satu huruf ya? Iya. Makanya ketika baca kita alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi kata Rasulullah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi itu 3 kebaikan, di mana 3 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan dikali 10 gitu. Luar biasa. Makanya alhamdulillah mungkin saya senantiasa berpositif thinking gitu. Ketika Allah menjadikan saya lumpuh ini karena memang Allah tuh mungkin boleh jadi menginginkan saya itu diamnya lebih banyak. Maksudnya diamnya lebih banyak adalah boleh jadi kalau saya sehat mungkin saya nggak akan jadi penghafal Quran ya. Boleh jadi saya jadi penghafal jadi penghafal lagu dangdut. Ya, jadi boleh jadi ketika saya sehat hal-hal yang di luar syariat yang yang dilakukan gitu. Makanya saya sangat beruntung sekali gitu ya. Allah jadikan saya lumpuh, Allah jadikan saya tidak bisa kemana-mana, tapi akhirnya saya memilih mendekat bersama Al-Quran. Maksudnya itu sebetulnya kadang dulu awalnya terpaksa Pak, karena mau kuliah kan hese ya Pak. Jadi susah mau kuliah kan namanya kampus kan nggak kayak sekolah SMA, jadi harus naik turun tangga dari satu fakultas ke fakultas lain atau dari satu gedung ke gedung lain. Perjuangannya lebih dari sebelum merdeka Indonesia. Luar biasa gitu. Tapi itulah Allah ya. Akhirnya saya memutuskan tidak kuliah dan menjadikan saya pengangguran dan akhirnya saya kedatangan teman daripada nganggur nggak sih mending ngapalin Quran. Udahlah saya ngapalin Quran. Awalnya seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang ngapalin Quran batas 30 juz. Nah dari situlah datang keajaiban dan alhamdulillah sampai saat ini sedang merintis yang pesantren ramah difabel itu. Sekarang sambil berjalan yang baru kita terima itu baru yang sehat lebih banyak yang difabelnya baru kakak saya sama yang ada satu lagi yang dari Jakarta gitu. Itu mudah-mudahan menjadi titik awal dari terciptanya atau terselenggaranya pesantren ramah difabel itu untuk membersamai teman-teman mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran itu. Jadi dalam melakukan kebaikan yang paling mudah itu membaca Al-Quran ya. Benar banget. Karena paling mudah gitu kan, paling mudah. Jadi gini, sedekah aja kan bisa kita hitung kan lebih sulit gitu. Harus melakukan uang gitu kan. Tapi kalau untuk kebaikan dari Al-Quran hanya membaca aja itu udah dapat kebaikannya 10 gitu kan. Dari satu huruf gitu kan. Jadi per karakter huruf. Benar banget Pak. Jadi kalau sedekah kan kita kudu punya uang gitu kan. Tapi kalau baca Al-Quran insya Allah semuanya sekarang udah pada punya HP dan
pasti ya HP itu kebanyakan udah Android gitu kan. Iya. Teman-teman difabel juga seperti itu. Coba pasti ada aplikasi yang gratis Iya. di Google di App Store misalkan. Tinggal ini aja, tinggal atau di Diinstal ya. Play Store Di ya. Play Store-nya Di ada Play aplikasi. Store. Jadi tinggal diinstal aplikasi Qurannya. Insya Allah berarti kan setiap orang kan pasti bisa buka HP ya. Insya Allah bisa juga berarti. Nggak kebayangkan Kang Ustaz, apalagi kalau ada mirhab Al-Quran dengan pesantren ramah difabel, pasti kan akan sangat memotivasi, akan sangat memotivasi, jadi akan lebih lagi memudah menghafal Al-Quran dan tidak malas membaca Al-Quran kan. Karena banyak teman-teman di lingkungan yang mengajak gitu kan. Di lingkungan kan di setiap kali kita ingin menjadi orang baik pasti kita ada lingkungan yang baik. Nah mudah-mudahan dengan difabel ada pesantren ramah difabel ini nanti maksud saya jadi kan terus memotivasi untuk membaca Al-Quran dan juga menghafalkan. Kayak banyak teman jadi akan lebih semangat gitu kan. Betul Pak, ketika waktu sama Abah ikut kajian yang disabilitas itu banyak banget kan yang sebetulnya mereka tuh berminat gitu, berminat pengen belajar, tapi kan nggak ada yang memfasilitasi gitu. Bukan, jadi sebetulnya bukan salah yang difabel itu. Ketika mereka tidak soleh, ketika mereka tidak bisa baca Quran tuh bukan salah orang-orang difabel itu berarti kan, tapi salahnya adalah orang-orang yang sehatnya itu kan? Tidak memberikan kesempatan dengan tidak diadakannya akses itu benar gitu. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya pesantren ramah difabel ini, jadi ramah difabel itu kita nanti ada komposisi yang sehat berapa persen, yang difabel berapa persen. Karena nanti agar istilahnya bahasa Sunda mah kageroh ya Bah ya. Jadi yang difabel itu benar-benar terperhatikan oleh orang-orang sehat. Jadi yang sehatnya merhatiin, yang non difabelnya itu benar-benar memperhatikan sebagai rasa syukur rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan sama yang difabelnya pun merasa bersyukur berada di lingkungan yang baik. Banyak orang-orang yang care ternyata, banyak orang-orang yang perhatian terhadap mereka gitu. Jadi misalkan mudah-mudahan nanti ke depannya satu orang difabel itu di cover oleh 4 orang non difabel misalkan. Jadi giliran 2 hari ewang misalkan gitu. Sekarang bagian antum yang ngedorong roda misalkan gitu kan. Insya Allah itu akan indah kan. Ada inklusivitas di sini. Jadi sejauh ini kalau ada lembaga-lembaga pendidikan ya memang eksklusif gitu. Kalau yang difabel ya khusus difabel. Yang sehat ya khusus. Yang non difabel ya harusnya bisa dicobain. Toh kita bisa. Saya juga karena dulu walaupun udah ada gejala kelumpuhan ini tuh dari SMP Bang. Tapi tetapi saya tuh masuknya nggak di SLB alhamdulillah tuh. Saya masuk di sekolah umum walaupun dengan cacian, makian, ledekan dari teman-teman, tapi itu menjadi motivasi. Memperkuat mental. Jadi Allah tuh ingin saya lebih kuat untuk menghadapi kehidupan sekarang ya. Tapi alhamdulillahnya tuh orang tua saya, mama saya dulu sok buktikan katanya. Kasih balasan mereka yang menghina itu dengan sebuah prestasi. Katanya kan ada yang mengajak kamu Sarisa daripada bengong, sering menghafal Al-Quran. Sejak kamu berapa tahun kalau itu mulai menghafal Al-Quran? Saya menghafal Al-Quran sebetulnya sudah tua Bah. Awal banget menghafal Al-Quran itu tahun 2008 di usia 20 tahun berarti. Usia 20 tahun. Jadi nggak muda-muda banget kayak kalau sekarang kan anak kecil udah hafal. Karena tahun 2008 tuh nggak seperti sekarang gitu. Tahfiz Quran itu rumah-rumah tahfiz masih jarang, masih nggak terdeteksi lah. Kalau di mana gitu harus nyarinya agak sulit gitu. Tapi qadarullah ya, mungkin disitulah Allah ingin menyelamatkan saya di usia-usia cukup perawan ya, dimana kadang kebanyakan orang tuh mencari jati diri, tapi alhamdulillahnya Allah mengembalikan saya untuk bersama Al-Quran. Dan di usia 22 atau 23 tahun itu mama saya meninggal. Nah disitu yang semangatnya makin tinggi karena
saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua, karena salah satu pesan dari guru saya adalah meskipun orang tua kita sudah meninggal, insya Allah kita masih bisa berbakti kepada mereka. Salah satunya adalah menjadi anak yang soleh itu, ya, karena kan amalan yang tidak akan terputus salah satunya adalah doa anak soleh. Doa anak solehnya. Betul. Dan yang paling spesifiknya anak soleh itu adalah salah satunya menjadi penghafal Al-Quran. Di mana penghafal Al-Quran itu insya Allah di yaumul kiamat nanti akan mempersembahkan tajul karamah atau tajul karamah itu mahkota kemuliaan. Iya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan suatu saat saya bersama ibu dan bapak saya bisa bertemu dengan menyerahkan mahkota kepada mereka. Amin. Jadi kalau saya melihat dari bacaan Al-Quran segitu tebalnya kan 30 juz, belum tajwidnya gitu kan. Itu harus betul kan ya tajwidnya. Benar. Nah itu susah gimana sih cara belajarnya? Kalau jujur aja kalau saya belum sampai banyak hafalan Al-Qurannya. Nah ini yang saya tanyakan, seberapa sulit atau mungkin bisa menjadi mudah? Ya. Gimana caranya kalau saya itu? Jadi memang jelimet sebetulnya kadang ya, karena tebal gitu. Tapi ya kalau ngafalin Quran tuh memang nggak bisa, harus nggak bisa langsung sekaligus semua hafal sehari hafal. Ya, makanya kita dituntut untuk namanya itu tadarruj atau bertahap. Gitu. Jadi dalam ngafalin Quran itu kan kita boleh dimulai dari juz yang termudah, misalkan juz 30 gitu. Gitu. Intinya kita ngambil yang sedikit-sedikit aja. Oh, biasanya kan kalau di juz 30 itu banyak hafalan-hafalannya untuk sholat ya. Iya, benar gitu. Kayak gini aja, kayak makan seboboko, Kira-kira kalau disuruh makan sekaligus bisa nggak? Beratnya. Makan itu padahal nggak gitu tiap hari resep gitu makan. Kalau saya jawab, contohnya makan dulu. Jadi padahal kita bisa dilepedan gitu, misalkan sesendok. Sama ngapal di Quran kan kita ketika makan kita sahwab, nggak langsung sayetong gitu ya, sapi ini langsung dibelah kan ya. Ada dalam proses penghafalan Al-Quran. Intinya dalam menghafal Al-Quran itu adalah harus banyak pengulangan itu aja. Kita ambil contoh para orang tua kita, rata-rata mereka hafal Yasin, benar nggak Pak? Iya. Kenapa coba? Karena kan dari tahlilan, dari malam Jumat itu kan. Iya, karena kan mereka sering mengulang-ulang seminimal seminggu sekali ketemu sama Yasin. Iya, betul. Dan saya yakin di antara 114 surat yang yang Allah turunkan, ada satu surat yang paling kuat. Itu surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, betul. Karena itu sering diulang-ulang, bahkan diulang-ulangnya dalam sholat. Itu kan luar biasa. Karena minimal 17 kali diulang kan. Dan jadi intinya ngafalin Quran itu sebetulnya banyak pengulangan aja itu. Gitu. Kalau nanti teman-teman disabilitas daripada dengerin musik misalnya ganti nanti dari playlist. Sama metal jadi murotal gitu ya. Insyaallah bismillah bisa kok semuanya juga. Insyaallah teman-teman. Yang penting niat yang kuat gitu kalau tadi. Iya, benar niatnya yang kuat gitu kan. Tapi kalau hambatan terbesar hambatan malas gitu. Malas memang gitu. Untuk bersama Al-Quran itu Allah menyebutkan fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kalian hendak membaca Al-Quran, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi itu ayat itu disebutkan fa'idza qara'tal Qur'an Jadi tidak fa'idza sholaita jikalau kalian hendak sholat misalnya. Tapi ini disebutkannya fa'idza qara'tal Qur'an. Jadi ketika kalian hendak membaca Al-Quran, bukan ketika kalian hendak sholat. Ini saking, kalau kata Sayyid Qutb menyebutkan ini saking luar biasanya godaan dari setan. Pas menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran juga sama gitu, digoda sama setan tuh gitu. Makanya kita benar-benar harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk.
Karena gini, aku banyak membaca Al-Quran teh kadang uniknya gitu, unik teh di mana apa kalau orang membaca Quran kuat lama gitu, baca WA scrolling lama, tapi pas baca Quran, 5 menit oke guys, asalnya gitu kan, cagel bujur gitu kan, atau ya pengen scrolling itu ya, acakan keplek gitu, lihat-lihat itu berbayang gitu kan, itu berarti jadi godaan dari setan, salah satu godaan setan gitu. Kita memang sangat mungkin sangat berbeda jauh dengan para sahabat. Para sahabat mah ketika dibacakan Quran tuh menetes air mata. Ada orang mau berlinang air liur. Anda kapal mata. Iya, karena perlu kan celaka gitu kan. Nah, kalau misalnya itu hafal Quran berapa lama? Dulu pas takhusus itu usia 23 tahun. Masuk 2011, keluar 2012, pokoknya beresnya 9 bulanan. Sebelum cepat juga 9 bulan. Tapi yang utamanya bukan cepet-cepetan, justru lama-lamaan. Bersama Quran tuh gini, kebanyakan orang tuh siap cepat bersama Al-Quran, tapi nggak mau lama bersama Al-Quran. Itu justru yang bagus banget adalah siap berlama-lama bersama Al-Quran. Bahkan sepanjang hidupnya dia hidup bersama Al-Quran. Benar nggak, Bah? Iya. Gitu. Sampai akhir hayat itu bahkan. Jadi bahkan berat mah bukan ngafalinnya, berat mah adalah ketika murojaahnya sebetulnya. Jadi murojaah itu mengulang-ulang hafalannya. Kita agar tetap hafalan itu ada di dalam dada kita, jadi bahkan di dalam itu hati kita gitu. Terkandung pahalanya. Insyaallah sama pahalanya tadi seperti man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun. Gitu. Jadi setiap satu hurufnya 10 kebaikan insyaallah. Waduh, Pak Caca. Benar-benar membuat saya jadi malu ya. Enggak, malu lah, ada bismillah ya kita. Benar. Jadi gini, malu. Aduh, belum bisa baca Al-Quran, tapi termotivasi insya Allah doanya, Mas. Soalnya kalau saya bahasa juga pengen sekali. Iya, bismillah. Pada saat kita tuh gini, kesulitan di setiap orang tuh berbeda-beda ya. Abah udah banyak, banyak menginspirasi banyak orang insya Allah. Kesabaran Abah. Intinya gini, agenda ketika kita diberi kelebihan kita harus bersyukur. Ketika diberi kesulitan kita harus bersabar. Iya, betul. Boleh jadi kalau saya ada di posisi Abah, saya nggak akan sesabar Abah. Saya nggak akan bisa jika Abah bikin lagu motivasi gitu. Bahkan Abah sering bikin candaan-candaan ringan membuat orang-orang sehat atau orang-orang non difabel itu menjadi tertawa, gembira gitu, luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Aduh. Itu adalah sebuah bukan hanya sekedar ngapalin Quran, tetapi menjadi Abah mah sudah ngamalin Quran. Itu yang utama gitu. Aduh. Tapi ya belum rasa seperti itu. Kalau saya pengen ya, seperti itu, apalagi misalkan ditambah bisa menghafal Quran ya. Kalau saya setidaknya bisa memberikan istana untuk orang tua kita di surga kelak ya. Amin. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa terus bersilaturahmi, terus berada bersama di surga ya. Iya. Ya pokoknya kalau badai titik kecemplung nggak berarti tolong panggil. Kita malah Abi ya. Siap. Karena kita mudah-mudahan bisa saling memotivasi, saling mengingatkan. Kalau saya cak, apalagi saya ini, berada masih di masih jauh untuk bukan tidak niat ingin menghafal Al-Quran, tapi terlalu banyak godaan dan tolong didoakan juga. Itu bisa menghafal Al-Quran, mudah-mudahan dari kamu saja menghafal Al-Quran, sahabat dan saudara ya bisa mendoakan supaya lebih bisa lagi nih. Insya Allah, Pak. Iya, gitu. Karena gini terasa juga ketika saya ngobrol langsung interaksi sama kamu Islam nih. Jadi saya termotivasi untuk Al-Quran gitu kan. Nah mudah-mudahan kita bisa terus silaturahmi, jadi bisa dijauhkan juga dari orang-orang yang mungkin ahli maksiat. Jadi takutnya ke bawah maksiatnya seperti lagi. Kayak zaman-zaman baik lagi gitu. Kayak mudah-mudahan ya
Saya juga bisa seperti kamu Ustaz Isa, bisa hafal Al-Quran gitu, walaupun dalam prosesnya kita nggak tahu seperti apa ya maksudnya. Benar. Kan kita nggak tahu juga umur juga seperti apa ya. Yang seperti bilang kamu Ustaz Isa tadi kan, kalau kita dapat cobaannya, kita harus lepaskan semuanya kepada Allah. Benar. Gitu kan. Termasuk ternyata bulan cobaan yang menghafal Al-Quran ini gitu sangat dahsyat sekali gitu. Godaan dari setan ini saya kira kan tidak ada godaan kalau kita membaca surat Al-Quran. Wow, ya, besar sekali. Pakai menghafal gitu kan. Ternyata kata saya besar sekali emang iya. Saya juga merasakan seperti itu sampai sekarang. Contohnya susah gitu membaca surat Al-Quran, tapi kalau menyaikan Al-Quran enggak amat gitu kan. Mungkin itu godaan dari setan juga kayak gitu. Ya gitu. Oke, kembali lagi gini Bang Setan. Tetap pesantren nama di bawah. Siap. Nah, mungkin itu bukan harapan saya satu-satunya, tapi harapan dari semua di Papua yang ingin mewujudkan pesantren nama di Papua ini. Dan mungkin juga bukan salah satunya saya saja yang menggantungkan pesantren Ramah di Papua ini. Salah satunya ke sosok Kak Ustaz Isa. Dan ini mungkin insya Allah jalan dari Allah supaya mulai melek. Benar. Bukan mulai melek hanya di Papua yang benar-benar beribadah, tapi juga kepada pemerintah. Yang sampai saat ini belum memfasilitasi di Papua khususnya di masjid untuk aksesibilitasnya. Dan mungkin ada saran dari Kang Ustaz Isa kepada pemerintah seperti apa sih pemerintah menyikapi tempat ibadah atau masjid ini agar ramah di Papua. Ya, bismillah. Dan tidak ada rasa sarkas terhadap pemerintah. Jadi mungkin ini perasaan selama ini ya Pak ya. Jadi difabel ini boleh jadi hanya dijadikan komoditi. Komoditi itu maksudnya kadang difabel ini hanya diperlukan untuk misalkan pemilu, suaranya untuk di pemilu. Akan tetapi ketika pas jadi, janji-janjinya lupa, misalnya gitu seperti itu. Terus yang selanjutnya ketika yang di pemerintahan itu mengadakan proyek-proyek misalkan. Karena mungkin lumayan ya jikalau mengadakan proyek pelatihan-pelatihan gitu pelatihan. Bukannya nggak bagus ya pelatihan tuh. Kadang pelatihan itu tidak diikuti atau tidak di follow up dengan the next levelnya gitu. Pelatihan terus dianggapkan gitu kan. Kan itu berbahaya juga kan. Soalnya kita mengajarkan anak-anak misalkan ayo latihan sepeda. Setelah mereka udah agak bisa misalnya atau udah tahu nih teknik-tekniknya diantapkan besok sendirian gitu, itu kan berbahaya. Betul. Dan sama pula ketika kita hanya memberikan pelatihan kepada difabel dan tanpa ada pendampingan, tanpa ada misalkan follow up yang selanjutnya, itu berbahaya juga. Maksudnya berbahaya tuh boleh jadi harapannya tumbuh besar ketika yang teman-teman difabel tuh ternyata di realitasnya kenyataannya ketika kita sudah membuat produk atau ketika kita sudah bisa misalkan servis sesuatu, ternyata nggak ada yang beli, ternyata nggak ada yang datang untuk memakai jasa kita, itu kan menjadi sebuah kecewaan yang akan menambah ini kan gitu. Jadi dijanji dikasih pasti pelatihan apapun, tapi setelah dia bisa gitu kan prosesnya terasa, karyanya mau dikemanakan, tidak ada wadahnya untuk menjual karya tersebut, membantu gitu kan. Benar banget itu. Makanya saya tuh mudah-mudahan nanti pemerintah tuh lebih aware lagi, lebih sadar lagi. Boleh jadi mudah-mudahan dengan diadakannya atau dengan membantunya misalkan banyak nanti, saya tidak berharap ke saya aja misalkannya nantinya atau ke lembaga saya aja nantinya. Pemerintah tuh membantu menghadirkan lembaga pendidikan yang ramah difabel gitu. Justru semakin banyak ramah difabel, pesantren ramah difabel atau sekolah ramah difabel, saya semakin senang karena saya pasti hanya bisa menyerap berapa persen lah gitu. Sementara kalau semakin banyak itu insya Allah semakin banyak pula teman-teman sahabat saya, saudara saya yang difabel yang terselamatkan istilahnya ya. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman difabel itu bukan hanya sekedar membutuhkan pelatihan-pelatihan yang bisa menyelamatkan dunia mereka. Justru yang harus kita lebih perhatikan adalah bagaimana pelatihan yang akan menyelamatkan akhirat mereka. Benar nggak, Mbak? Betul. Jangan sampai teman-teman difabel itu mengalami
dua kerugian. Udah mah kita aja mah di dunia tuh nikmat-nikmatnya namanya. Kalau mobil oke udah mah kudu diangkut gitu. Ka WC oke kudu digotong ya Allah gitu. Pas ke akhirat kurang ke bagian surga. Ya Allah, astagfirullah. Nah, mengenai itu kalau saya tentang bahaya, ternyata banyak bahaya juga difabel yang belum mempunyai jodoh. Ternyata dia melampiaskannya pada hal yang maksiat. Nah, itu sangat prihatin kita ya, sangat prihatin gitu. Karena mereka menganggap bahwa kita dapat difabel itu mendapat dispensasi untuk melakukan apa saja, pasti kita akan masuk surga. Nah, bagaimana cara pandang Kang Ustadz Isa sebagai difabel dan sekarang telah mempunyai jodoh untuk memberikan masukan atau mengingatkan kepada kawan-kawan difabel yang masih mindsetnya seperti itu? Ya memang kita tuh ada rukhsahnya, tapi rukhsahnya jangan kebablasan, maksudnya tuh jangan sampai dengan adanya rukhsah atau dengan adanya permakluman dari Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketika mendapatkan musibah adalah bersabar. Dan adapun jodohnya sebetulnya insya Allah jodoh itu pasti Allah sudah siapkan. Amin. Walaupun tidak ketemu di dunia, pasti Allah sudah siapkan di akhirat. Amin. Namun satu syarat, ya benar difabel itu insya Allah akan masuk surga. Akan tetapi syaratnya yaitu ketika yang pertama berada di dalam jalur Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang wajib-wajib untuk difabelnya dijalani gitu kan. Kalau misalkan difabelnya kafir atau maksudnya tuh tidak beriman kepada Allah mah itu mah ya masuk neraka. Gitu. Beda urusan. Iya, beda urusan itu maka. Tapi ketika difabelnya misalkan berusaha untuk menjadi seorang difabel yang taat, muslim yang taat, sholat 5 waktu dikerjakan, misalkan saum diikuti gitu, insyaallah. Dan insyaallah jodoh itu intinya harus kita yakini, kalaupun kita tidak ketemu di dunia, insyaallah Allah pertemukan dengan jodoh kita di akhirat. Gitu intinya, percaya ke Allah lah intinya. Nah, semoga kita semua istiqomah ya. Amin. Dan khususnya dengan apa yang kita lakukan menemukan. Amin. Semoga saya memberikan nilai kebaikan dan manfaat untuk semua kawan difabel dan non difabel gitu kan, agar kita kembali berkumpul di surganya. Amin. Aduh, hatur nuhun pisan tadi. Siap. Waktunya kan betul-betul habis. Padahal ya pertanyaan. Oh, Pak Iwan. Ntar kita sambung lagi. Mungkin nanti di tempatnya kamu saja. Siap. Walaupun dalam proses pembangunan pesantren Mandi Babel, tapi tidak salahnya kita bisa pakai di sana. Saya pengen ini nanti teman-teman di Babel hadir di lahan di sana. Nanti kita ngalibat di sana. Oke, siap. Kita mudah-mudahan terima undangan dan Ustaz Dita. Datang dulu ke kalau misalkan nggak susah untuk naik ke atasnya, datang dulu ke rumah yang di bawah. Oke, nanti siap. Kita yang mobilisasi. Oke, siap. Hatur nuhun pisan. Ya, mudah-mudahan kita akan kembali lagi bersama di lain tempat di pesantrennya kawasan Isa, insyaallah di Babel Mahabarkan. Dan mudah-mudahan kita juga akan selalu diberikan kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada alasan walaupun di Covid ini untuk menghafal Al-Quran. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.